Naga Sastra Sabu Inten, halaman 871 sampai 890. Bukankah aku memang ingin membuat perhitungan dengan Temenggung itu? Namun sayang, sangatlah sayang, bahwa tak seorang pun yang mengerti keadaan sebenarnya. Tak seorang pun yang mengerti isi hatiku yang sesungguhnya, kecuali seorang jajar tua yang sangat setia kepada Baginda. Dan jajar itu pula lah yang mengetahui segala seluk-beluk pokal Tumenggung itu. Ia pula lah yang mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana Tumenggung itu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para menteri yang sependapat dengan pikirannya. Tetapi ia hanyalah seorang jajar yang tidak berarti. Karena itu, apa yang didengar dan diketahuinya itu tidak dapat dipercaya oleh siapapun, meskipun ia sudah pernah mengajukannya kepada Baginda lewat seorang bupati dalam yang boleh dipercaya. Bahkan akhirnya bupati itu yang semula tertarik pada ceritanya berkata kepadanya, "Jajar, agaknya kau terlalu letih karena kau bermimpi buruk." Akulah orang yang pertama-tama menaruh perhatian sepenuhnya atas keterangannya. Ia langsung berkata kepadaku, kepada adik Baginda. Ia mengharap keselamatan Baginda dapat terjamin. Akhirnya terjadilah perkelahian itu. Perkelahian yang ditunggui oleh beberapa orang saksi. Tumenggung itu agaknya yakin bahwa ia akan dapat membunuhku. Dengan demikian, rencananya tidak akan terhalang. Ia memang pernah mengenal aku sebelumnya, dan aku pernah mengenalnya pula sebagai seorang Tumenggung dalam susunan keprajuritan Majapahit, justru dalam kesatuan pengawal raja. Namun perkelahian itu berakhir sebaliknya. Aku pun kemudian kehilangan pengamatan diri, sehingga tanpa aku sadari laki-laki itu terbunuh oleh tanganku. Mula-mula aku merasa bahwa akibatnya tidak akan terlalu jauh. Aku akan berusaha meyakinkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi tidaklah seperti yang diduga oleh banyak orang. Tetapi aku tidak mempunyai kesempatan. Untuk beberapa saat, Panembahan Ismoyo berhenti bercerita. Matanya yang memancar damai itu kemudian tampak sayu dan redup. Agaknya kenangan masa silam itu tidak begitu menyenangkan. Kemudian ia meneruskan, ketika pertempuran itu berakhir, beberapa orang sahabat Tumenggung itu mengangkat mayatnya pergi. Sedang beberapa orang lain dengan pandangan yang aneh berkata kepadaku, "Nah Raden, Tuan sekarang berhak memiliki perempuan itu." Tentu saja aku terkejut. Karena itu aku menjawab, "Aku tidak perlukan perempuan itu." Beberapa orang itu mencibirkan bibirnya. Kata salah seorang di antaranya, agaknya Tuan mau bermain-main saja dengan istri orang, tetapi kemudian Tuan mengingkari kewajiban Tuan." Hampir saja aku meloncat dan membunuh orang itu pula. Kalau tidak tiba-tiba saja semua orang tegak memandang ke satu arah dan hampir bersamaan membungkuk dengan hormatnya. Agaknya Baginda datang pula ke tempat itu. Pada saat itu keringat dingin telah mengaliri segenap tubuhku. Aku tidak tahu apakah sebenarnya maksud kedatangan Baginda. Tetapi aku sudah menduga bahwa pasti ada hubungannya dengan perkelahian yang baru saja terjadi. Dan apa yang aku duga adalah benar. Baginda yang telah tampak sedemikian tuanya itu memandangku dengan sinar mata yang marah. Meskipun terdengar Baginda berkata-kata dengan sabar dan perlahan-lahan, namun bagiku setiap kata Baginda terdengar sebagai meledaknya gurun di atas kepalaku. Kata Baginda, "Adikku, apakah yang terjadi adalah sama sekali di luar dugaanku. Aku bergembira bahwa salah seorang keluarga terdekatku sudi datang berkunjung kepadaku, kepada orang yang sudah hampir dilupakan. Namun tiba-tiba kau membuat hatiku semakin parah karena kelakuanmu." Hampir menangis aku berjongkok di kaki Baginda. Dengan terputus-putus aku mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya tersimpan di dalam kepalaku. Tetapi keteranganku itu agaknya terdengar aneh sekali. Meskipun Baginda tidak membantahnya, namun aku yakin bahwa Baginda sama sekali tidak percaya. Bahkan kemudian Baginda dengan berdiam diri meninggalkan tempat itu.
Karena itulah aku menjadi semakin tersiksa, tersiksa oleh berbagai perasaan yang menghujam hati. Dengan terbunuhnya Tumenggung yang curang itu menyebabkan gerombolannya semakin marah. Mereka kemudian tidak mau menunggu lebih lama lagi. Mereka menjadi takut kalau gerakan mereka akan segera diketahui. Di samping itu mereka agaknya takut pula kalau aku juga akan mengadakan gerakan untuk melawannya. Akhirnya terjadilah di malam yang mengerikan itu. Beberapa orang prajurit kepercayaan raja mati terbunuh. Beberapa disergap dengan tiba-tiba oleh gerombolan orang-orang tamak yang sudah hampir gila itu. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi aku kehilangan pengamatan diri. Kembali aku berbuat kesalahan, bahwa aku tidak lebih dahulu menunggu perintah Baginda. Ketika aku mendengar keributan, langsung aku menyerbu, melibatkan diri dalam perkelahian itu. Akibatnya, beberapa orang terbunuh. Orang-orang yang dengan sengaja ingin merebut harta kekayaan Baginda. Namun agaknya apa yang aku lakukan itu tidak berkenan pula di hati Baginda. Bahkan beberapa orang dari pihak lain pun menyalahkan aku. Mereka takut kalau kepercayaan Baginda akan berkisar kepadaku. Sekali lagi Baginda berkata kepadaku dengan sabar dan perlahan-lahan, "Adikku Raden Buntara, aku tidak akan menyalahkan kau. Jiwa muda yang tersimpan di dalam dadamu memang memerlukan penyaluran. Aku hanya ingin menunjukkan beberapa kenyataan kepadamu. Sebelum kau datang ke tempat ini, pesanggrahanku yang terpencil ini selalu diliputi oleh suasana damai. Tetapi dengan kehadiranmu di sini, keadaan menjadi lain. Terserahlah atas penilaianmu terhadap pernyataan ini." Aku menjadi semakin berduka atas pernyataan Baginda itu. Beberapa orang segera memencilkan aku, seolah-olah akulah orangnya yang selalu membuat ribut. Satu-satunya sahabatku di tempat itu adalah Jajar Tua yang dapat mengetahui keadaan yang senyatanya. Ia melihat kenyataan yang sebenarnya, dan hanya Jajar Tua itulah yang melihat bahwa aku telah berjuang untuk keselamatan Baginda beserta rombongannya. Tetapi sekali lagi hatiku terluka, lebih parah dari luka-luka yang terdahulu. Pada suatu pagi, aku ketemukan Jajar Tua, sahabatku itu terguling di tanah di depan pondoknya tanpa nyawa. Sebuah luka menggores di lehernya. Pada saat itu darahku tiba-tiba mendidih. Hampir saja otakku tak dapat aku kendalikan lagi. Untunglah bahwa pengalaman pahit selama ini agaknya dapat mengekang segala tingkah lakuku. Dengan sedih, aku mencoba untuk memberitahukan kematian itu kepada beberapa orang. Namun tak seorang pun menaruh perhatian kepada Jajar Tua yang dianggap sama sekali tak berarti itu. Bahkan karena ia benci kepadaku, karena itu aku tak dapat berbuat lain daripada menguburkan mayat itu sendiri. Dengan segala peristiwa yang sangat menyakitkan hati itulah, kemudian aku memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu kembali ke Demak, melaporkan apa yang sudah terjadi. Aku mengharap agar Sultan dapat menjernihkan suasana, menjernihkan hubungan yang gelap antara aku dengan Baginda Brawijaya beserta orang-orang di sekitarnya. Tetapi apa yang terjadi kali ini tak dapat aku pikul lebih jauh lagi. Ketika aku menghadap Baginda Sultan Demak, beliau berkata juga dengan sabar dan perlahan-lahan, "Paman, aku sudah mendapat laporan lengkap tentang Paman. Ayahanda Prabu telah mengirim utusan kemari sebelum Paman datang. Beliau merasa menyesal bahwa segala sesuatu yang kurang pada tempatnya telah terjadi. Apalagi persoalan itu bersumber pada persoalan seorang istri, yang karena keadaan menjadi sedemikian buruknya. Paman tidak saja membunuh suaminya, tetapi karena Paman, maka terjadilah bentrokan antara sahabat-sahabat laki-laki itu dengan beberapa orang prajurit yang memihak kepada Paman. Karena itu, Paman bukanlah seorang utusan seperti yang aku harapkan. Bahkan sebaliknya, Paman telah menjadikan Ayahanda Prabu semakin jauh daripadaku." Dadaku hampir pecah mendengar tuduhan itu.
Tetapi aku tidak dapat menyangkalnya. Satu-satunya orang yang mengetahui keadaan yang sebenarnya telah meninggal, yaitu Jajar Tua yang bermuka jelek, namun berhati bersih sebersih air yang baru memancar dari sumbernya. Adapun nama Jajar Tua itu adalah Pasing Singan. Yang mendengar cerita Panembahan Ismoyo itu tersentak dalam dudunya. Mereka hampir bersamaan mengulangi nama itu, Pasing Singan. Ya, sahut Panembahan Ismoyo, Jajar Tua itulah yang sebenarnya bernama Pasing Singan. Aku pahatkan nama itu pada dinding-dinding hatiku. Maiso Jenar, Kanigoro dan kedua murid orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu, Panembahan Ismoyo meneruskan, ketika aku sudah tidak mendapat kesempatan lagi untuk membersihkan namaku, maka aku menjadi sangat malu. Aku merasa bahwa wajahku tak patut lagi berada di tengah-tengah para satria Demak. Karena itulah, maka akhirnya aku memutuskan untuk mengundurkan diri daripadanya, mengasingkan diri di tempat yang jauh. Akhirnya aku menemukan suatu lembah yang pantas bagi tempat pengasinganku. Di lembah itulah akhirnya aku bertapa, mencoba untuk mendapat imbangan dari segala perasaan yang menekan dadaku. Kalau kadang-kadang aku ingin melihat kesibukan manusia, aku datang ke desa-desa di sekitar lembah itu. Namun rasa-rasanya setiap orang muak memandang wajahku, sehingga akhirnya aku terpaksa mengenakan sebuah kedok. Demikianlah, aku dengan prihatin hidup tidak sebagai manusia yang sewajarnya. Aku hidup benar-benar seperti seekor kelelawar yang muncul dalam saat-saat manusia tenggelam dalam mimpi. Bahkan akhirnya ada orang yang menyangka aku hantu bertopeng dan berjubah abu-abu. Namun demikian aku tetap percaya pada keadilan. Keadilan yang maha tinggi, yang terletak di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku yakin bahwa meskipun pada saat-saat itu aku seolah-olah hilang dari percaturan manusia, namun aku yakin bahwa pada suatu saat aku akan kembali di tengah-tengah pergaulan hidup. Meskipun bukan buntara, tetapi setidak-tidaknya cita-citaku berlanjut dari hidupku akan berada di tengah-tengah manusia dalam keadaan yang baik. Akhirnya saat itu tiba. Ketika aku melihat seorang pemuda dalam perjalananku yang memang sering aku lakukan, beserta seorang anak laki-laki yang mewakili wajah yang cerah, tiba-tiba aku merasa bahwa padanya aku dapat menumpangkan harapan. Padanya aku ingin ikut serta dengan menyerahkan tekad untuk kembali berada di tengah manusia. Karena itulah, aku selalu membayanginya. Kalau bukan aku sendiri, aku menyuruh Kanigoro untuk mengikutinya. Apalagi ketika aku melihat bahwa orang muda itu memiliki keturunan ilmu yang sama dengan Kanigoro. Demikianlah, akhirnya aku berhasil membawa Maiso Jenar ke bukit kecil yang aku namakan Karang Tumaritis beserta muridnya Aryo Saloko. Aku ingin memberinya bekal-bekal dalam usahanya menjelang hari-harinya yang akan datang. Tidak saja Nogo Sosro dan Sabu Inten, tetapi juga berbagai macam ilmu sekedarnya. Tetapi agaknya otaknya terlalu jernih, sehingga bersama-sama dengan Kanigoro, ia justru memaksa aku untuk mempercepat membuka diri. Untunglah bahwa segala sesuatunya bagiku sudah terasa matang, sehingga meskipun aku dipaksa untuk membuka diri, tidak banyaklah pengaruhnya bagi semua rencana-rencana yang sudah aku siapkan. Yang mendengar cerita itu seolah-olah terpaksa menahan nafasnya. Ternyata bahwa Panembahan Ismoyo telah lama membayangi Maiso Jenar. Teringatlah Maiso Jenar pada saat ia hampir kehilangan akal. Ia telah dicegat oleh laki-laki berjubah abu-abu itu untuk meluruskan kembali jalannya. Juga di pantai Tegal Arang, seseorang telah mengingatkan tekadnya untuk menemukan Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabu Inten. Dan orang itu agaknya bukan Panembahan Ismoyo, tetapi Kebu Kanigoro, di mana ia sempat menuntun Aryo Saloko dalam beberapa hari untuk menjadikan anak itu bertambah masak. Tetapi ternyata Kebu Kanigoro sendiri tidak mengerti keseluruhan dari tugasnya.
Sementara itu Panembahan Ismoyo meneruskan, dalam jarak yang cukup panjang di antara masa-masa aku melenyapkan diri dari istana, sampai saat terakhir ini, banyaklah pengalaman yang aku jumpai, bahkan terlalu banyak. Di dalam hidupku muncullah orang-orang seperti Umbaran, yang mula-mula aku sangka orang yang berhati baik. Namun akhirnya ternyata bahwa ia telah menambah hidupku menjadi semakin buruk. Kemudian datanglah Radite dan Anggoro. Kepadanya aku mula-mula menaruh harapan. Tetapi kembali Umbaran merusak jalan hidup mereka. Sehingga Radite akhirnya tergelincir dan mengalami masa-masa seperti yang pernah aku alami. Mengasingkan diri di budak bunguran ini. Untunglah bahwa ia menemukan ruang gerak yang dapat menolong kepahitan masa lampaunya. Juga kemudian aku jumpai Kanigoro dengan gadis kecilnya. Aku bawa ia ke Karang Tumaritis. Tetapi agaknya ia lebih cinta pada anak gadisnya daripada masa depannya sendiri. Sehingga seolah-olah seluruh hidupnya telah diserahkan buat hari kemudian anaknya. Dan karena sifat kebapaan yang sedemikian dalamnya itulah, aku tidak sampai hati untuk memisahkannya dari anaknya. Meskipun aku dapat menjamin masa depan anak itu. Karena itu, tugas yang aku bebankan padanya pun bukanlah tugas yang panjang-panjang. Sehingga ia akan selalu berada di samping gadis kecil yang sudah tak beribu lagi itu. Sehingga akhirnya aku dijumpai Maiso Jenar beserta Aryo Saloko. Meskipun dalam garis hubungan keluarga ia tidak dekat Kanigoro, namun karena ia berasal dari istana pula, maka aku mengharap agak banyak daripadanya. Mudah-mudahan Maiso Jenar tidak akan menyia-nyiakan harapanku itu. Tiba-tiba Maiso Jenar merasa suatu beban yang sangat berat terpikul di atas pundaknya. Beban yang masih samar-samar. Apakah yang harus ia lakukan untuk memenuhi harapan Panembahan tua itu? Karena itu, ia sambil membungkukkan kepalanya, bertanya kepadanya, Panembahan, apakah agaknya yang harus aku lakukan untuk memenuhi harapan Panembahan itu? Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, hampir setiap orang telah melupakan nama Buntara. Mereka yang sekali dua kali teringat nama itu, terutama bagi mereka yang telah lanjut usia, akan mencibirkan bibir mereka. Tetapi itu tidak penting. Sebagaimana tekadku sejak masa mudaku, bagiku yang penting adalah keselamatan negeri di atas segala-galanya. Demikianlah hendaknya kau Maiso Jenar. Adalah suatu kebetulan bahwa aku dapat menyimpan pusaka-pusaka yang hilang itu, yang justru akan dapat membantu membina kesejahteraan negara dengan menyerahkannya kepada orang yang tepat. Nah, Maiso Jenar, pekerjaan yang aku harap dapat kau lakukan adalah mengadakan penilaian atas kedua keturunan yang sudah aku katakan kepadamu kelak. Tetapi itu tidak berarti bahwa kau hanya menjadi penonton saja. Namun dalam saat-saat yang perlu, kau harus ikut pula. Dengan demikian, segala sesuatu kini menjadi jelas. Kenapa Panembahan Ismoyo bernama Pasingsingan dan kenapa ia sangat menaruh perhatian atas tata pemerintahan Demak. Setelah orang tua itu menarik nafas panjang, ia mulai lagi berkata, Maiso Jenar, ternyata kau telah melakukan pekerjaan itu. Bahkan apabila kelak ada seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan, disuyuti oleh para kaula serta berjiwa seperti jiwa lautan, karena memiliki Kiai Nagasasra dan Kiai Sabo Inten, yang akibatnya akan membawa kesejahteraan bagi tanah tumpah darah ini, sebagian adalah karena perjuanganmu. Perjuangan yang telah kau lakukan sejak lama, perjuangan yang tidak dikenal oleh siapapun. Sebab perjuangan yang kau lakukan adalah perjuangan yang khusus. Tetapi aku percaya akan kebesaran jiwamu. Meskipun namamu kelak tidak akan dipahatkan di batu-batu ataupun tertulis di lontar-lontar kitab babat, namun kaulah hakikat dari kemenangan itu. Mendengar penjelasan itu, tiba-tiba bulu-bulu kuduk Maiso Jenar meremang. Memang, sejak semula ia sama sekali tidak bermimpi untuk mendapat tanda jasa di dadanya.
atau namanya digoreskan di pintu-pintu gerbang kota, serta di jalan-jalan raya. Yang diimpikan adalah kesejahteraan rakyat di bumi tercinta ini, kesejahteraan lahir dan batin, jasmaniah dan rohaniah. Dalam pada itu terdengar Panembahan Ismoyo meneruskan, "Karena itu, Maiso Jenar, sebagian besar dari pekerjaanmu itu sudah selesai. Kau tidak perlu lagi bersusah payah mencari Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, sebab kedua pusaka itu sudah di tanganku. Sementara itu, kau dapat menyelesaikan pekerjaanmu yang lain. Kau telah berjanji kepada sahabatmu Ki Ageng Gajah Soro untuk menuntun anaknya. Nah, lakukanlah itu baik-baik. Bawalah anak itu pada suatu tugas yang besar, memperoleh kembali tanah pusaka baginya. Sementara itu biarlah aku berusaha mendapatkan kembali kebebasan Gajah Suro itu." Kemudian ruangan itu menjadi hening. Yang terdengar hanyalah tarian nafas mereka yang duduk di dalamnya sambil mengurai gagasan masing-masing. Sehingga kemudian suasana itu dipecahkan oleh suara Panembahan Ismoyo dalam nada yang jauh berbeda dari semula. Katanya, "Nah Paniling, Darbo dan kedua kemenakannya, aku sudah selesai bercerita. Sekarang berilah aku kesempatan untuk mengenal desamu yang sepi ini." Mendengar kata-kata itu, Paniling seperti orang yang terbangun dari mimpi yang mengasihkan. Dengan tergagap, ia menjawab, "Baiklah guru. Jangan panggil aku guru. Di sini aku adalah kakakmu," potong Panembahan Ismoyo. "Namaku..." Ia berhenti mengingat-ingat, lalu lanjutnya, "Siapakah kau akan menyebut diriku kalau tetangga-tetanggamu bertanya namaku?" Paniling tidak segera menjawab. Ia tidak tahu nama apakah yang baik diterapkan pada orang yang menyebut dirinya kakaknya itu. Tiba-tiba Kebukanigoro menyela, "Among Rogo." Panembahan Ismoyo tertawa. Jawabnya, "Seolah-olah aku hanya mementingkan masalah-masalah jasmania belaka. Tetapi nama itu baik. Memang kau pandai mencari nama. Baiklah, aku pakai nama itu di sini. Meskipun isi kata itu sendiri tidak begitu mapan bagiku." Kanigoro sadar bahwa memang nama itu tidak begitu menyenangkan. Namun, ia masih juga membela diri. "Tetapi Panembahan, bukankah nama itu akan menjadi aling-aling dari keadaan paman yang sesungguhnya? Bukankah di sini Panembahan ingin menampakkan diri dalam wujud jasmania saja, tetapi bukan dalam wujud keseluruhan?" Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah, aku tidak keberatan." Demikianlah, untuk sehari dua hari Panembahan Ismoyo tinggal di rumah muridnya. Ia mencoba memenuhi harapan tetangga-tetangga Paniling untuk sekali dua kali berkunjung ke rumah mereka berganti-ganti. Dengan penuh kesederhanaan, Panembahan Ismoyo, Maiso Jenar dan Kebukanigoro bergaul dengan mereka. Meskipun demikian, apabila malam datang serta pondok di ujung pedukuhan itu telah menutup pintunya, selalu terjadilah pembicaraan-pembicaraan yang jauh berbeda dengan setiap pembicaraan yang sederhana dengan para tetangga mereka. Tetapi di belakang pintu tertutup itu, Panembahan Ismoyo selalu memberi kepada keempat orang yang terdekat daripadanya itu berbagai ilmu dan pengetahuan, lahir dan batin. Bahkan diceritakan pula bagaimana ia memiliki segala macam kesaktian. Memang, sejak masa mudanya ia selalu berusaha untuk mendapatkan berbagai macam ilmu. Sebab dalam kekisruhan yang terjadi pada akhir kejayaan Majapahit, ia selalu mengira bahwa dengan kekuatan jasmania, kejayaan itu dapat dibina kembali. Karena itulah ia mencoba untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan itu. Setelah ia terpaksa meninggalkan lingkungan kesatrian, usaha itu semakin diperdalam. Namun jiwanya telah berbeda. Ia ingin menemukan segala bentuk kekuatan untuk mencapai tujuan. Panembahan tua itu mengakui bahwa mula-mula memang dikandung maksud untuk menunjukkan kebersihan dirinya dengan kekuatan. Ia ingin membuat hal yang aneh-aneh dengan memaksa orang untuk berlutut di hadapannya. Dan kepada orang-orang itu, ia akan memaksakan kehendaknya. Meskipun dasar kehendak itu selalu baik dan bermanfaat bagi beberapa orang, namun cara-cara dan sifat kepahlawanan cengeng itu akhirnya tidak memberinya kepuasan.
Dan akhirnya maksud-maksud itu sama sekali diurungkan. Bahkan semakin banyak ilmu yang dihirupnya, semakin jauhlah ia dari sifat-sifat itu. Dan akhirnya malahan ia membawa dirinya dengan luka-luka di hati untuk mengasingkan diri di lembah yang jauh dari lingkungan manusia. Disitulah ia menerima umbaran sebagai muridnya. Tetapi orang itu kemudian dimintanya meninggalkan tempat itu. Beberapa tahun kemudian datanglah Radite dan Anggoro, sehingga suatu saat ia merasa bahwa ilmu-ilmu yang pernah dicapainya itu tidak akan berarti apa-apa bagi manusia apabila tidak diamalkan. Dengan demikian ia mengharap Radite untuk mewakilinya dengan topeng dan jubah abu-abu. Dengan mempergunakan nama Pasingsingan, mulailah Radite mengamalkan ilmunya. Sedang Anggoro untuk sementara dimintanya memelihara pertapaannya selama ia melenyapkan diri dari kedua muridnya untuk menyaksikan hasil pengamalannya dari jarak yang cukup jauh. Tetapi ia menjadi kecewa ketika Radite kemudian tergelincir. "Bagimu, Maiso Jenar," akhirnya Panembahan Ismoyo minta, "jadikanlah semua itu bekal bagimu." Demikianlah yang mereka lakukan dari hari ke hari, bergaul dengan para petani di siang hari dan menambah bekal hidup mereka di malam hari. Sehingga akhirnya ketika Panembahan Ismoyo memandang segala sesuatunya telah cukup, maka setelah ia bermohon diri kepada para tetangga, pergilah ia meninggalkan Pedukuhan Pudak Pungkuran mendahului Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Setelah ia berpesan kepada Radite, "Radite, seorang yang membiarkan kejahatan berlangsung tanpa berusaha untuk menghalang-halangi, maka orang yang demikian itu dapat dianggap telah ikut membantu berlangsungnya kejahatan." Mula-mula Radite tidak mengerti maksud pesan itu. Tetapi beberapa waktu kemudian barulah ia sadar bahwa ia sama sekali tidak berbuat sesuatu terhadap saudara seperguruannya yang terang-terangan telah melakukan berbagai kejahatan, yaitu umbaran. Karena itu, tiba-tiba ia merasa bahwa gurunya telah memaafkan segala kesalahannya, bahkan mempercayakan kepadanya untuk menghentikan segala kejahatan yang selalu dilakukan oleh umbaran dengan nama Pasingsingan, hidup atau mati. Dengan demikian tiba-tiba beban yang selama ini menghimpit hatinya seolah-olah berguguran, rontok tanpa bekas. Terasalah kemudian betapa ringan perasaannya kini. Dan dengan penuh tekad ia berjanji bahwa ia akan melakukan pesan itu sebaik-baiknya. Beberapa hari kemudian, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro pun segera mohon diri pula, kembali ke Karang Tumaritis. Kebu Kanigoro telah merasa sedemikian rindunya kepada putrinya yang ditinggalkannya beberapa hari. Sedang Maiso Jenar pun ingin segera menemui muridnya untuk mengajaknya memulai dengan suatu tugas yang berat, kembali ke Baju Biru. Dalam perjalanan pulang, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro memerlukan singgah sebentar di kota Banyu Biru. Ketika malam turun perlahan-lahan di lereng-lereng Bukit Telomoyo, mereka berdua menambatkan kuda mereka agak jauh di luar kota. Dengan berjalan kaki, mereka menyusuri jalan-jalan kota. Satu dua masih tampak pintu rumah yang terbuka. Lampu minyak yang suram melemparkan cahayanya berpencaran menusuk gelap malam. Bahkan di belakang regol halaman yang masih ternganga, masih tampak beberapa orang laki-laki duduk-duduk sambil bercakap-cakap. Banyu Biru dalam penglihatan Maiso Jenar tidak banyak mengalami perubahan. Jalan-jalan yang itu-itu juga menjalar dari satu ujung ke ujung yang lain. Bangunan-bangunan tidak banyak bertambah, bahkan beberapa banjar tampak tak terpelihara. Tempat-tempat ibadah pun agaknya menjadi bertambah suram. Tetapi ketika Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro sampai di ujung jalan kota, mereka terkejut ketika mereka melihat obor terpancang di tengah-tengah lapangan. Seperangkat gamelan telah siap pula di tempat itu. Beberapa orang telah mulai ramai mengerumuninya. Dengan penuh keinginan untuk mengetahui, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mendekati lapangan itu. Kepada seorang anak yang lewat di sampingnya, Maiso Jenar bertanya, "Apakah Banyu Biru sedang ada perayaan?" Anak itu memandang Maiso Jenar dengan heran. Kemudian anak itu malah ganti bertanya,
apakah Bapak bukan penduduk Banyu Biru? Maiso Jenar ragu sebentar, tetapi ia harus menjawab agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena itu katanya, "Bukanlah, aku bukan penduduk Banyu Biru, aku datang dari Pangrantunan." "Pangrantunan?" Anak itu tiba-tiba terkejut. Kembali Maiso Jenar ragu, namun ia mengangguk. "Ya, kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab anak itu. "Beberapa hari yang lalu beberapa orang Pangrantunan juga datang kemari. Mereka adalah saudara-saudara ibuku. Menurut paman-paman itu, Pangrantunan sekarang kembali kacau. Mereka ketakutan karena si Marodra tua sering mengunjungi pedukuhan itu." "Apakah betul demikian? Dan apakah betul si Marodra tua itu menuntut lebih banyak dari si Marodra dahulu?" "Betul, Nak," jawab Maiso Jenar sekenanya. Namun karena itu ia ingin lebih banyak tahu. Karena itu ia bertanya, "Siapakah pamanmu itu? Dan apakah yang dilakukan di sini?" "Pamanku bernama Reksadipa. Ia datang untuk melaporkannya kepada Ki Ageng Lebusoro," jawab anak itu. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu sautnya, jadi kau kemenakan Kakang Reksadipa." Kemudian Maiso Jenar berhenti sebentar. "Lalu apa katanya ketika ia kembali ke Pangrantunan?" Anak itu menjawab, "Tidak apa-apa, tetapi paman mengeluh. Katanya Ki Ageng Lebusoro sedang akan mempertimbangkannya. Tetapi itu tidak bijaksana, sebab menurut paman, keadaan sudah sangat gawat, dan rakyat Pangrantunan sendiri tidak mampu untuk melawan mereka, meskipun rakyat Pangrantunan tidak takut." Maiso Jenar menarik nafas panjang. Memang, letak Pangrantunan yang seolah-olah berhadapan dengan Gunung Tidar itu sangat tidak menguntungkan. Tetapi menghadapi hal sedemikian, tidakkah Ki Ageng Soro Dipoyono dapat berbuat sesuatu? Namun kepada anak itu sudah pasti Maiso Jenar tidak bertanya demikian. Karena itu ia bertanya tentang obor dan gamelan yang sudah siap di lapangan itu. Katanya, "Nah, ada apakah dengan keramaian itu?" "Itu bukan keramaian," jawabnya. "Dahulu Paman Reksadipa juga bertanya demikian. Gamelan itu memang setiap hari berada di sana. Orang-orang sekarang sedang bersenang-senang karena panenan kemarin. Meskipun tidak memuaskan, mereka setiap malam mengadakan tayub di lapangan itu." "Di lapangan terbuka?" Tiba-tiba Maiso Jenar menyela. "Ya," jawab anak itu. "Setiap orang boleh ikut. Kalau siang mereka mengadu ayam. Juga di tempat itu." "Oh," tiba-tiba Maiso Jenar mengeluh. Alangkah jauh kemunduran yang dialami oleh tanah pertikan ini. Meskipun Kanigoro tidak mengerti seluruh persoalan yang berputar di dalam kepala Maiso Jenar, namun sedikit banyak ia pun mengerti. Tayub setiap malam dan mengadu ayam setiap hari adalah gejala-gejala kehancuran suatu daerah. Ketika beberapa lama Maiso Jenar berdiam diri, berkatalah anak itu, "Sudahlah paman, aku akan pulang. Hari telah malam." Anak itu tidak menunggu jawaban Maiso Jenar. Demikian ia selesai berbicara, segera ia menghambur ke dalam gelap. Di kelokan jalan, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro masih melihat anak itu singgah di sebuah warung untuk membeli sesuatu. Itulah Kakang, gambaran Banyu Biru saat ini, suram dan mengerikan, menyambung ayam di siang hari dan tuak di malam hari, kata Maiso Jenar kepada Kebu Kanigoro. "Kesalahan yang tak boleh dibiarkan lebih lama lagi," jawab Kebu Kanigoro. Kemudian kedua orang itu bersepakat untuk menyaksikan tari tayub yang sebentar lagi akan diselenggarakan di lapangan itu. Demikianlah, ketika hari menjadi semakin gelap, di tanah lapang itu menjadi semakin banyak orang. Beberapa orang niyogo pun telah bersiap di belakang seperangkat gamelan, sehingga sesaat kemudian suara gamelan telah memulai mengalun dan menggoncang kesepian malam, yang kemudian disusul dengan suara waronggo memanjat tinggi. Namun terasalah bahwa suasananya bukanlah suasana yang sopan. Sebentar kemudian ternyata bahwa memang demikianlah yang terjadi. Beberapa orang lelaki segera muncul di gelanggang, menari dan berdendang. Sedang dari mulut mereka menyembur bau tuak, disusul dengan munculnya beberapa orang ledek di tengah-tengah arena itu. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro duduk tidak seberapa jauh dari tempat itu. Namun mereka mencari tempat yang gelap di mana cahaya obor tidak menyentuhnya, karena bayang-bayang beberapa orang yang berdiri menonton. Ketika malam menjadi semakin dalam,
Suasana di tengah tanah lapang itu pun menjadi semakin riuh. Beberapa orang telah menjadi pening karena mabuk. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kesadaran dan berbuat hal-hal yang aneh-aneh di arena itu. Beberapa penari wanita yang telah terlatih melayani mereka dengan baiknya, sehingga suasana di arena itu betul-betul menjadi suasana gila-gilaan. Dalam keadaan yang demikian, tidak mustahil kalau sampai terjadi bentrokan-bentrokan dan perkelahian-perkelahian di antara mereka, karena mereka telah kehilangan pengamatan diri. Di tepi arena, Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro melihat beberapa orang yang sibuk berjualan. Apa saja yang dapat mereka jual? Makanan, minuman, dan tembakau. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada suasana yang berlangsung di sekitarnya. Yang penting bagi mereka adalah bahwa dagangan mereka laku, dan mereka mendapat uang sebanyak-banyaknya. Para penjual yang terdiri laki-laki dan perempuan menghanyutkan diri saja dengan keadaan, bersenda gurau, berteriak-teriak melayani orang-orang mabuk atau kelelahan. Namun orang itu tak sempat menghitung lagi berapa uang yang harus mereka bayarkan. Asal mereka menggenggam uang logam, mereka lemparkan begitu saja kepada penjualnya, perempuan-perempuan muda yang merajuk dengan manjanya. Tetapi tiba-tiba, mata Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro sempat melihat seseorang perempuan yang berdiri tegak agak di kejauhan. Nampaknya ia ragu-ragu untuk mendekati tempat itu. Tetapi kemudian perlahan-lahan ia melangkah maju. Ketika ia menjadi semakin dekat dan seleret sinar lampu para penjual menyambar wajahnya, tampaklah bahwa perempuan itu memiliki ciri-ciri yang lain dari setiap perempuan yang berada di tanah lapang itu. Wajahnya yang sayu pucat dan tubuhnya yang kekurus-kurusan, seolah-olah mencerminkan perasaannya yang sedih. Ketika beberapa orang melihatnya, segera mereka melemparkan pandangan mata mereka. Tetapi ada juga orang yang dengan nada mengejek berteriak, "Marilah Nyai, apakah yang kau cari?" Perempuan itu tidak menjawab, tetapi segera matanya memandang berkeliling kepada hampir semua orang yang berdiri di sekitar arena itu. Seakan-akan ia sedang mencari seseorang di antara wajah-wajah itu. "Anakmu tidak berada di sini, Nyai," teriak salah seorang yang kemudian disusul dengan gelak tawa. "Carilah anak itu di tengah rimba," sambung suara yang lain. "Mungkin ia berada bersama bapaknya." Kembali terdengar suara bergelak-gelak. Perempuan itu masih berdiam diri, berdiri seperti patung. Namun dengan demikian, Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro dapat memandangnya lebih jelas. Dari sinar matanya, mereka dapat menduga bahwa karena sesuatu penderitaan, orang itu agaknya menjadi agak terganggu kesadarannya, meskipun tidak begitu berat. Ketika kemudian dilihatnya dari mata perempuan itu menitik butiran-butiran air, Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro menjadi yakin bahwa sesuatu benar-benar telah menghimpit perasaannya. Ternyata mereka tidak perlu terlalu lama berteka-teki ketika terdengar seorang laki-laki berkata dengan kasarnya, "Suamimu tidak berani pulang, Nyai. Demikianlah hukuman bagi pemberontak, dan bayimu yang mati itu tidak akan bisa hidup lagi. Apalagi ikut bersenang-senang bersama kami sekarang. Tak ada tempat bagi laki-laki semacam suamimu itu." Air mata di wajah perempuan itu menjadi semakin deras. Agaknya ia dapat mengerti bahwa suaminya tidak berada di tempat itu. Kemudian terdengarlah suara lain yang bertanya, "Siapakah dia?" "Istri Panjawi," jawab suara yang lain lagi. "Oh, karena itulah ia masih muda dan cantik," sahut suara yang pertama. "Kalau begitu, kenapa tidak saja ia kau ajak menari?" "Tidak mau. Ia baru saja kematian bayinya, mungkin 2-3 hari lagi," sahut suara lain yang disusul dengan gelak tertawa orang banyak. Di antara suara yang riuh, di sela-sela suara gamelan yang semakin menggila itu, tiba-tiba terdengarlah suara yang berat mengatasi yang lain. Katanya, "Aku tidak percaya kalau ia tidak mau, ataupun kalau ia tidak mau, seret saja ia ke arena." Oleh suara yang berat itu, tiba-tiba semua terdiam, dan semua mata memandang ke arah suara itu. Seorang yang tinggi besar dan berwajah kasar berdiri bertolak pinggang di pinggir arena.
Sedang bola matanya yang tajam memandang istri Panjawi itu seperti hendak meloncat dari kepalanya. Sambungnya, "Ternyata ledek Banyu Biru tidak ada yang secantik ledek-ledek dari Pamingit. Dan perempuan itu agaknya bisa setidak-tidaknya menyamainya." Orang yang berwajah kasar itu maju beberapa langkah ke arah perempuan muda yang disebut istri Panjawi, yang kemudian menjadi ketakutan. Apalagi ketika orang itu meneruskan kata-katanya, "Sayang bahwa wajah yang cantik itu tidak mendapat pemeliharaan." Ketika orang yang tinggi besar dan berwajah kasar itu melangkah terus, keadaan segera menjadi tegang. Tetapi beberapa orang yang mabuk mulai tertawa-tawa kembali dan menganggap bahwa apa yang akan terjadi merupakan suatu tontonan yang menyenangkan. Namun beberapa orang lain yang kepalanya sudah mulai pening-pening segera merasa tersinggung. Bahkan seorang yang sudah setengah mabuk berteriak, "Hei monyet dari Pamingit, jangan ganggu orang Banyu Biru. Aku sendiri sudah lama jatuh cinta kepadanya, tetapi aku tidak mendapat kesempatan. Nah, sekarang suaminya mungkin sudah mampus ditelan macan. Karena itu, perempuan itu akan aku ambil sebagai istriku yang muda." Orang yang bertumbuh tinggi besar itu menoleh. Dilihatnya seseorang yang bertubuh sedang, namun kokoh kuat seperti orang hutan berjalan mendekatinya. Tampak bibir orang Pamingit itu bergerak-gerak mengejek. Kemudian terdengar ia menjawab, "Jangan terlalu kasar berkelakar, sahabat. Orang Banyu Biru harus menghormati orang-orang Pamingit, sebab Banyu Biru sekarang berada di bawah pemerintahan Pamingit. Kalau kau tidak mau mati, jangan ganggu aku. Biarkan orang Pamingit berbuat sesuka hatinya. Bahkan istrimu pun kalau aku kehendaki harus kau serahkan." Mata orang Banyu Biru yang kokoh kuat itu segera menyala merah. Dengan membentak-bentak ia menjawab, "Jangan banyak mulut, pergi atau kau akan segera jadi bangkai." Pertunjukan itu segera terhenti karena ribut-ribut yang terjadi. Beberapa ledek yang sedang menari-nari dengan tenangnya berjalan ke tengah-tengah jajaran gamelan dan duduk di antara para niyogo. Mereka sama sekali tidak menunjukkan perasaan cemas atau takut. Hal yang demikian sudah sering terjadi. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa pertengkaran itu terjadi antara orang Pamingit dan Banyu Biru, perhatian mereka agaknya tertarik juga. Salah seorang ledek dengan memanjangkan lehernya berusaha melihat mereka yang bertengkar, lalu bertanya, "Siapakah yang bertengkar?" Terdengarlah seorang niyogo menjawab, "Jiwalah dengan orang Pamingit." Ketika ledek itu berhasil melihat orang Pamingit yang tinggi besar berwajah kasar itu, ia tertawa sambil menyubit kawannya. "Hei, agaknya si Saraban yang bertengkar dengan Jiwala. Apakah kau tidak membantunya?" "Peduli apa?" jawab kawannya. Seorang ledek yang berhidung pesek. "Kemarin ia sanggup memberi aku uang, tetapi sampai sekarang ia tidak menepati janjinya." Sekali lagi mereka menjengukkan kepalanya. Lalu dengan mengerutkan keningnya, ledek yang berhidung pesek itu berkata, "Gila, bukankah mereka mempertengkarkan istri Panjawi itu?" Sekali lagi kawannya mencubitnya sambil tertawa. "Hei, kau agaknya mendapat saingan. Kalau Saraban menang, kaulah yang harus berkelahi melawan istri Panjawi itu." Kawannya tidak menjawab, tetapi ia semakin merengut. Mendengar percakapan itu, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro terpaksa menahan nafas. Tetapi hatinya mengeluh. Sampai sedemikian jauh orang-orang Banyu Biru terperosok ke dalam jurang yang mengerikan. Dalam pada itu, orang Banyu Biru yang bernama Jiwala itu pun sudah berdiri di hadapan Saraban. Dengan bertolak pinggang ia memandang orang Pamingit itu dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Sedang orang Pamingit itu mengawasinya dengan marah. Tetapi sebentar-sebentar mereka berdua terpaksa menengok ke arah perempuan yang kekurus-kurusan dan berdiri dengan gemetar di pinggir tanah lapang itu. Ternyata sedemikian ketakutan sampai istri Panjawi itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam pada itu sekali lagi Saraban membentak, "Pergi, jangan halang-halangi aku." Jiwala tidak menjawab. Tetapi dengan tangkasnya ia menyerang perut Saraban. Namun agaknya Saraban pun bukan orang yang dapat diremehkan. Demikian tangan Jiwala terulur ke arah perutnya. Dengan cepatnya ia memiringkan tubuhnya dan sekaligus kakinya menyambar dada lawannya. Jiwala yang sedang mabuk itu tidak sempat menghindarkan dirinya, sehingga terasa kaki orang yang bertubuh tinggi besar itu mendorong tubuhnya kuat-kuat.
Demikianlah ia terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling. Agaknya tendangan orang pamingit itu cukup keras, karena ternyata setelah bersusah payah berusaha, barulah Jiwala dapat bangun. Namun, ia sudah tidak berani lagi mendekati orang pamingit yang bernama Saraban itu. Melihat geraknya, segera Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro tahu bahwa orang pamingit itu bukan lawan Jiwala. Menurut dugaan mereka, Saraban pasti termasuk orang yang cukup baik kedudukannya. Bahkan mungkin ia adalah salah seorang pemimpin laskar pamingit. Perkelahian itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Sebab ketika Jiwala tidak berani lagi mendekati lawannya, tak seorang pun lagi yang mengganggu Saraban. Bahkan tiba-tiba terdengar seseorang berbisik, "Salah Jiwala sendiri, kenapa ia melawan orang itu? Bukankah ia pengawal Ki Ageng Lembu Soro?" Mendengar bisikan itu, dada Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro berdesir. Tentulah orang Banyu Biru itu tidak akan dapat mengalahkannya. Kemudian terdengarlah orang lain berbisik pula, "Kalau Jiwala tidak sedang mabuk, tentu ia tidak berani berbuat seperti itu." Demikianlah, ternyata Saraban kemudian akan dapat berbuat sekehendak hatinya. Kembali dengan wajah yang menakutkan, ia memandang istri Panjawi yang berdiri gemetar. Ternyata ia benar-benar menjadi ketakutan dan kehilangan akal, sehingga ia sama sekali tidak berpikir untuk melarikan diri. Mula-mula ia mengharap bahwa ada orang yang menolongnya, tetapi dengan jatuhnya Jiwala, harapannya menjadi lenyap. Mula-mula, Saraban itu masih memandang berkeliling. Agaknya ia masih mencari lawan untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika tak seorang pun yang berani mengganggunya lagi, barulah setapak demi setapak ia mendekati. Nyi Panjawi menjadi semakin ketakutan. Setapak ia mundur, tetapi dua tapak Saraban melangkah maju, sehingga jarak mereka menjadi semakin dekat. Dalam pada itu, beberapa orang yang semula tertawa-tawa kini menjadi terdiam. Bagaimanapun juga, di dalam sudut hati mereka yang paling dalam, tersirat juga rasa kasihan. Kasihan kepada istri Panjawi yang sedang ditinggal suaminya menyingkir, karena Lembu Soro akan membinasakannya. Ditambah lagi, baru beberapa minggu ia kehilangan bayinya. Sekarang tiba-tiba seorang laki-laki berwajah kasar dengan rakusnya ingin merampas kecantikannya. Apalagi orang itu adalah orang pamingit. Tetapi, tak seorang pun yang berani berbuat sesuatu. Sebab, tak seorang pun yang merasa mampu mengalahkan Saraban. Sedang untuk maju bersama-sama pun mereka tidak berani. Sebab dengan demikian, orang-orang pamingit pasti akan beramai-ramai menyerang mereka. Meskipun sebenarnya mereka tidak bersalah karena melindungi seseorang yang diperlakukan tidak adil. Namun orang pamingit dapat saja membuat alasan-alasan. Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro menyaksikan semua peristiwa itu dengan wajah tegang. Ketika Saraban tinggal beberapa langkah saja jaraknya dari Nyi Panjawi, Maesho Jenar tidak dapat membiarkan hal yang kotor itu berlangsung. Tetapi ketika ia sudah bergerak, terasa Kebu Kanigoro menggamitnya sambil berbisik, "Duduklah Maesho Jenar, biarlah aku selesaikan masalah ini, sebab belum ada di antara mereka yang mengenal aku. Sedang kau agaknya telah dikenal oleh beberapa orang di sini." Mendengar bisikan Kebu Kanigoro, Maesho Jenar mengurungkan niatnya. Ia membiarkan Kebu Kanigoro perlahan-lahan berdiri. Tetapi ketika selangkah ia maju, mereka bersama dikejutkan oleh sebuah suara yang berat parau dari kegelapan di belakang perempuan yang kekurus-kurusan itu. Katanya, "Saraban, jangan berlagak jantan sendiri. Orang Banyu Biru tidak semuanya berjiwa betina. Cobalah kau maju selangkah lagi, namamu akan terhapus dari deretan nama-nama pengawal Lembu Soro, dan bangkaimu akan dikubur dengan segala macam kutuk dan caci." Saraban ternyata terkejut juga mendengar suara itu. Dengan tidak disadarinya sendiri, ia menghentikan langkahnya. Matanya yang liar dibukanya lebar-lebar untuk mengetahui siapakah yang dengan sombong mencoba menghalang-halangi niatnya. Dalam pada itu, dari dalam gelap, muncullah sebuah bayang-bayang yang dengan tetap melangkah maju. Sesaat kemudian tampaklah di bawah cahaya lampu yang samar, seorang laki-laki dengan mata yang menyala-nyala karena marah, berhenti di antara laki-laki yang bernama Saraban dengan perempuan yang kekurus-kurusan, yang sedang meneteskan air mata putus asa.
Orang itu tidak setinggi dan sebesar Saraban, namun tubuhnya tampak kuat seperti baja. Ketika Saraban mengenal wajah orang itu, ia menggeram, dan bersama dengan itu terdengar Maisojenar berdesis sambil berdiri karena terkejut. "Bantaran! Bantaran!" ulang Kebu Kanigoro yang terpaksa menghentikan langkahnya. Siapakah dia? Salah seorang kepercayaan Ki Ageng Gajasuro yang bersama-sama dengan Panjawi terpaksa menyingkir dari Banyu Biru. "Kalau begitu," sahut Kanigoro, "aku tidak perlu mengganggunya. Aku kira demikian," jawab Maisojenar. Dengan demikian Kanigoro mengurungkan langkahnya, tetapi mereka mencari tempat untuk menyaksikan peristiwa yang mendebarkan hati itu. Bantaran masih tetap berdiri di depan Nyi Panjawi, dengan kaki renggang dan dada terbuka. Sesaat kemudian, tampaklah matanya beredar di segenap arah, memandang setiap wajah orang Banyu Biru yang berdiri di sekitarnya. Dan tiba-tiba saja, orang-orang Banyu Biru yang kena sambaran matanya dengan cepat menundukkan mukanya. Mereka seolah-olah merasa mendapat teguran dari salah seorang pemimpin mereka. Meskipun beberapa orang lebih senang menyelenggarakan sabung ayam dan tari tayub daripada berjuang membebaskan tanah perdikan mereka, namun beberapa orang yang lain masih juga merasa malu atas kelakuan mereka itu. Dari mulut Bantaran itu kemudian terdengar suaranya menggeram. "Aku melihat kelakuan kalian. Hampir setiap malam aku berada di tempat ini, dan hampir setiap malam aku melihat apa yang terjadi. Mabuk, judi, berkelahi di antara sesama karena hal-hal yang memalukan, dan menyabung ayam di siang hari. Dan puncak dari kebodohan kalian adalah membiarkan setan ini mengganggu istri orang, istri kawan setiamu yang sekarang sedang berjuang untuk kalian." Suasana menjadi sunyi diam. Tak seorang pun yang berani menatap wajah Bantaran yang merah menyala-nyala. Bahkan seandainya ada selembar daun kering yang gugur, suaranya akan jelas terdengar seperti gemuruhnya guntur di langit. Dalam pada itu Saraban pun menjadi marah. Ia pernah berkenalan dengan Bantaran. Karena itu ia tahu benar bahwa Bantaran termasuk salah seorang yang sedang dikejar-kejar oleh Laskar Pamingit untuk disingkirkan. Karena itu terdengarlah Saraban berteriak dengan suara yang gemuruh. "Hai Bantaran! Ternyata kau benar-benar sombong. Kedatanganmu tidak saja sangat mengganggu kesenangan kami malam ini, tetapi akan serupa benar dengan serangga menjelang api. Nah, agaknya malam ini aku akan mendapat 2 hadiah yang berharga, membunuh Bantaran dan mendapat istri baru." Terdengar Bantaran menggertakkan giginya, namun perlahan-lahan ia menoleh kepada Nyi Panjawi sambil berkata, "Menjingkirlah Nyai, biarlah monyet ini aku selesaikan." Nyai Panjawi tak menjawab sepatah kata pun, namun air matanya menjadi semakin keras mengalir. Sementara itu Bantaran meneruskan, "Suamimu selamat sampai sekarang. Mudah-mudahan ia kelak akan datang dengan pasukannya. Nah, kalau demikian, barulah orang tahu siapakah Panjawi itu." "Jangan mengigau," bentak Saraban. Mendengar bentakan itu, selangkah Bantaran maju. Ia tidak merasa perlu untuk berdebat lebih lama, tetapi terasa bahwa tak ada cara penyelesaian yang lebih baik daripada bertempur dengan orang itu. Meskipun ia sadar bahwa seandainya kehadirannya itu didengar oleh Lembu Soro dan Laskar Pamingit yang lain, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Meskipun orang-orang yang berada di Tanah Lapang itu semua hampir setiap hari menyaksikan perkelahian, namun kali ini suasananya agak berbeda. Yang mereka lihat setiap hari adalah perkelahian di antara orang-orang mabuk. Sedang sekarang, mau tidak mau mereka melihat pertengkaran langsung, tidak saja karena Nyi Panjawi, tetapi lebih daripada itu, yaitu di antara orang Pamingit dan orang Banyu Biru. Orang yang dengan penuh nafsu ingin menguasai daerah orang lain melawan orang yang mempertahankan daerah itu. Maka ketika selangkah lagi Bantaran maju, berpencaranlah orang-orang yang berada di Tanah Lapang itu ke tepi. Mereka semuanya mengetahui siapakah Bantaran, dan sebagian besar dari mereka pun mengetahui pula siapakah Saraban. Karena itu tak seorang pun yang berani mendekati mereka berdua yang sudah bersiap untuk bertempur. Demikianlah, sesaat kemudian tanpa berkata sepatah kata pun, Saraban meloncat dengan garangnya menyerang Bantaran.
Namun Bantaran pun telah siap menyambutnya, sehingga tidak usah menunggu terlalu lama, pertempuran itu segera berlangsung dengan serunya. Saraban yang bertubuh tinggi besar itu ternyata mempunyai tenaga luar biasa besarnya. Sedang Bantaran, meskipun bertubuh kecil dan pendek, tetapi ia dapat bergerak dengan lincahnya. Dengan cepatnya ia meloncat dari satu arah ke arah yang lain. Karena itulah serangannya seolah-olah datang dari segala penjuru. Mula-mula Saraban dapat selalu mengikuti arah gerak Bantaran. Bahkan sekali dua kali serangannya yang berbahaya dapat memaksa Bantaran melontar selangkah dua langkah mundur. Tetapi lama-kelamaan kaki Bantaran semakin lincah melontarkan tubuhnya ke sana kemari, sehingga akhirnya Saraban menjadi bingung. Beberapa kali Bantaran berhasil memancing lawannya menghadap ke arah yang salah, sehingga dalam keadaan yang demikian melontarlah serangan-serangan Bantaran yang dahsyat. Untunglah bahwa tubuh Saraban benar-benar keras seperti kayu, sehingga untuk beberapa lama ia dapat bertahan. Namun karena serangan Bantaran itu datang bertubi-tubi, bahkan kemudian seperti aliran air terjun, akhirnya terasalah bahwa Saraban mulai terpaksa bekerja mati-matian. Dan beberapa saat kemudian terpaksalah orang Pamingit yang bertubuh tinggi besar itu mengeluh. Tetapi meskipun demikian, ia masih juga berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengimbangi lawannya. Sekali dua kali tangan Saraban yang besar dan berat itu terayun dengan kerasnya, disusul dengan lontaran kakinya dibarengi teriakan yang memekakkan telinga. Namun Bantaran selalu berhasil menghindar dan kemudian meloncat maju membalas menyerang. Meskipun tenaganya tidak sebesar orang Pamingit, namun pukulannya yang selalu mengarah ke tempat-tempat yang ringkih menjadikan Saraban terdesak terus. Ketika Saraban lengah, tangan Bantaran berhasil masuk di antara kedua tangan lawannya yang bersilang, tepat mengenai rahangnya. Dengan kerasnya, muka Saraban terangkat, disusul dengan sebuah pukulan ke perut. Terdengarlah Saraban mengaduh pendek sambil membungkukkan badannya. Sekali lagi tangan Bantaran terayun deras sekali. Namun agaknya Saraban melihat arah sambaran tangan lawannya. Dengan sisa tenaganya, ia menghindar ke samping. Dengan demikian, serangan Bantaran tidak mengenai sasarannya. Bahkan, tubuhnya terbawa beberapa langkah maju, terseret oleh ayunan tangannya. Saraban melihat kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga yang masih ada, ia memukul tengkuk Bantaran. Namun Bantaran yang masih segar ternyata sudah dapat memperbaiki kedudukannya menghadapi serangan itu. Demikian tangan Saraban terjulur, dengan kecepatan kilat tangan itu ditangkapnya sambil memutar tubuhnya dan merendahkan diri. Bantaran menjangkau kepala Saraban dari atas pundaknya. Dengan menghentakkan kekuatan, Bantaran menarik orang Pamingit yang bertubuh besar itu sehingga melontar dengan kerasnya, dengan kaki terputar ke atas. Kemudian dengan gemuruhnya, tubuh Saraban terbanting di tanah. Semua orang yang menyaksikan kesudahan dari perkelahian itu menahan nafasnya. Meskipun orang-orang Banyu Biru menjadi cemas atas peristiwa itu, namun mereka di dalam hatinya bangga juga atas keunggulan orang Banyu Biru atas orang Pamingit. Bantaran yang telah berhasil menjatuhkan lawannya berdiri dengan tegap di depan tubuh Saraban yang sudah tak berdaya lagi untuk bangkit. Sekali lagi ia memandang berkeliling ke arah wajah-wajah orang Banyu Biru yang berdiri di sekitar tempat perkelahian itu. Dan sekali lagi, wajah-wajah orang Banyu Biru itu terbanting di tanah yang ditumbuhi rumput dengan suburnya. Dalam pada itu, terdengarlah suara Bantaran parau. "Saudara-saudaraku rakyat Banyu Biru, aku menyesal atas semua yang telah terjadi di tanah perdikan ini. Kalian ternyata telah terbius oleh pemanjaan nafsu yang tak terkendali. Tetapi dengan peristiwa ini, kalian tidak akan dapat seterusnya berpangku tangan. Sebab kawan-kawan orang Pamingit itu tidak akan tinggal diam, dan akibatnya akan dapat kalian rasakan. Untuk seterusnya kalian hanya dapat memilih menangkap aku lalu menyerahkan kepada Lebu Soro, yang dengan demikian kalian akan bebas dari pembalasan dendam, atau bangkit melawan kekuasaan Pamingit atas tanah kita sambil menunggu kehadiran pemimpin kita Ki Ageng Gajah Soro atau putranya Aryo Saloka."
Tak seorang pun yang menyatakan pendapatnya. Dan memang demikianlah perasaan mereka yang mendengar kata-kata bantaran. Sebagian di antara mereka menjadi malu atas kelakuan mereka. Tetapi memang ada juga di antaranya yang di dalam hatinya mengumpati bantaran. Sebab dengan perbuatannya itu pastilah akan terjadi hal-hal yang sama sekali tak dikehendaki. Orang-orang pamingit pasti akan datang ke tempat itu dan mengaduknya, menanggapi orang-orang yang dicurigainya, memukuli mereka tanpa alasan untuk melampiaskan dendam mereka. Belum lagi gema suara bantaran itu lenyap, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda dengan kencangnya menuju ke tanah lapang itu. Mendengar derap yang berdatangan, bantaran tampak terkejut. Segera ia tahu apakah yang sebentar lagi akan terjadi. Meskipun demikian, ia tetap tenang, dan dengan tenang pula ia berkata lantang, "Rupa-rupanya ada juga pengkhianat-pengkhianat di Banyu Biru ini, dan agaknya mereka telah melaporkan kehadiranku." Orang-orang yang berdiri di tanah lapang itu segera menjadi gelisah. Beberapa orang telah bersiap untuk melarikan diri, tetapi mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan. Sebab dalam waktu yang sangat singkat, beberapa orang berkuda telah datang dan langsung mengepung tanah lapang itu di 4 penjuru. Bantaran masih dalam sikapnya yang tenang, memandang berkeliling. Kepada kira-kira 10-12 orang yang masih berada di atas punggung kuda mereka. Wajah para penunggang kuda itu tampak garang-garang, sedang di tangan mereka masing-masing tergenggam senjata. Ada yang berupa tombak, pedang, atau macam-macam senjata yang lain. 2 orang di antara mereka mendorong kuda mereka agak ke depan. Rupa-rupanya 2 orang itu adalah pemimpin rombongan. Salah seorang daripadanya terdengar berteriak dengan suara nyaring, "Hai orang baju biru yang tak tahu diri, katakanlah kepada kami, siapakah di antara kalian yang bernama Bantaran?" Bantaran masih tegak di tempatnya, tetapi karena kekacauan yang timbul karena beberapa orang yang ingin melarikan diri, maka di sekitarnya pun telah berdiri beberapa orang dengan tubuh gemetar, sehingga orang-orang berkuda itu tidak segera dapat melihat tubuh Saraban yang terkapar di tanah. Suara pemimpin rombongan berkuda yang bergeletar memenuhi tanah lapang itu untuk beberapa lama tidak mendapat jawaban. Karena itu ia mengulangi, "Ayo katakanlah kepada kami, siapakah di antara kalian yang bernama Bantaran? Kalau tidak ada di antara kalian yang mau menunjuk batang hidungnya, maka semuanya yang berada di tanah lapang ini akan kami bawa. Sesudah itu janganlah kalian mengharap untuk bertemu kembali dengan anak istri kalian." Bantaran menarik nafas dalam-dalam sambil menekan dadanya. Sudah tentu, ia tidak menghendaki sekian banyak orang menjadi korban untuk dirinya. Meskipun demikian, sekali 2 kali tampaklah ia menoleh ke arah Nyi Panjawi yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Agaknya Nyi Panjawi itulah yang memberati hati Bantaran. Sebagai seorang sahabat Penjawi, ia tidak akan tega melihat nama perempuan itu dinodai. Sebelum Bantaran mengambil suatu sikap, tiba-tiba seorang di antara 2 orang berkuda itu meloncat turun dan menyambar baju orang yang bertubuh sedang, tetapi tampak otot-ototnya menonjol seperti orang hutan. Sambil membentak-bentak orang itu, ia bertanya, "Siapa namamu?" Dengan tergagap orang yang masih agak mabuk itu menjawab, "Gonjang Tuan." "Kenalkah kau dengan orang yang bernama Bantaran?" tanya orang pamingit seterusnya. Bersambung ke halaman 891.